Kok ini plastik apa ya? Kemudian pelan-pelan saya buka, loh ini isinya, maaf kata, dalemannya perempuan mawar tadi tuh ada di situ tapi sudah tercabik-cabik Mang. Jarak 1 meter muncul makhluk itu. Kalau saya gambarkan tuh makhluk tuh seperti denawa. Jadi dalam kondisi dia pulang kerja, kejang-kejang terus tidak bisa bicara, mulut tuh kayak dicengkrama gitu, Mang. Nah kerja itu, maaf Mang, ini saya bilang kerja itu memang di satu klub malam. Nanti lihat saja kalau memang kamu kuat, nanti lihat. Saya akan hancurkan kamu. Untuk diri saya sendiri hampir putus asa Mang. Karena saya merasa, demi Allah saya merasa tidak punya apa-apa gitu kan. Dulu tangannya hanya sepasang angan, tak tahu cara menari di atas kulit kehidupan. Namun waktu mengajarinya membaca peta tubuh, mengurai simpul luka, mengusir penat yang bersarang. Kini tangan itu bicara lebih lantang dari lidah, melukis kelegaan di atas tubuh yang hampir menyerah, memberi harapan dalam keheningan kepada setiap orang yang ditangani oleh Mas Encep. Sobat Malam Mencekam, tamu kita hari ini sudah hadir di depannya, Mas Encep. Apa kabar Mas Encep? Baik Mang, baik alhamdulillah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam dimanapun berada ya, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezeki ya. Amin. Selalu sehat dan terima kasih sudah menjadi penonton setia Malam Mencekam. Amin. Mas Encep, waduh ini Encep tapi Mas nih ya. Kalau Encep biasanya orang Sunda nih, tapi Mas Encep nih. Mas Encep sehat ya Mas Encep ya? Sehat alhamdulillah Mang. Mas Encep punya kisah tahun 2009 ya? Betul 2009. Jadi pengalaman kehidupan Mas Encep ini tanpa diduga-duga gitu ya. Dulunya seorang pengangguran tapi ingin cari yang adem-adem gitu ya. Betul. Mengademkan diri ke tujuan yang baik gitu. Sampai akhirnya bisa melakukan kebaikan lah ya. Betul. Menolong orang. Iya. Kita akan tahu nanti setelah mendengar kisahnya. Mas Encep, apa aktivitas sekarang Mas Encep? Aktivitas sekarang masih di jamaah, di jamaah zikir, di mana jamaah zikir ini terbentuk memang dari awal tadi, dari 2007, sebelum langsung berhadapan dengan masalah di 2009 itu Mang. Jadi setelah 2009 baru terbentuk jamaah ini. Betul. Jamaah apa ini namanya? Jamaah zikir istighosah, iya. Oke. Jamaah zikir istighosah. Banyak ya pesertanya? Alhamdulillah banyak, masih berkesinambungan saat ini alhamdulillah. Baik. Masih. Oke, Malam Mencekam semakin malam semakin mencekam. Inilah Mas Encep. Begini Mang, awal dari kisah saya pribadi pertama, dari awal 2007 itu saya mengalami ya sedikit krisis kehidupan lah Mang ya. Ya artinya dengan krisis kehidupan ini saya mengalami hidup ini seolah-olah hampa. Tidak ada aktivitas. Ketika selesai kelulusan itu hingga sampai 4 tahun itu saya tidak bekerja gitu kan. Dan terus pada saat itu saya coba, bukan memaksakan, artinya saya coba untuk menenangkan hati dengan cara yang baik artinya. Ini masih bujangan ya? Masih bujangan, masih bujangan, masih punya semangat untuk merubah nasib. Jadi pada saat itu memang banyak orang yang mencibir. Wah Mas Encep sih masih nganggur, masih belum punya aktivitas gitu kan. Nah saya coba memberanikan diri dengan cara bergaul saya, artinya saya alhamdulillah diketemukan kepada seorang yang boleh dikatakan udah sepuh kan. Saya coba tanya kepada mama sepuh,
Mak, saya ini menghadapi hidup seperti ini, caranya gimana mak? Untuk supaya hati saya ini tenang, jiwa saya ini tidak goyah dengan pergaulan saat ini, kata saya. Kemudian mama itu dengan menjawab dengan santunya, adik itu harus sabar, menghadapi harus sabar dan terus harus yakin dengan hidup ini. Bahwasannya Allah itu sudah menyediakan segala sesuatunya. Tinggal kemauan adik dirubah. Terus dengan itikat yang baik adik rubah. Dengan cara apa? Ya tadi dengan cara mengisi ibadah Senin Kemis. Mang Nah ketika itu saya coba jalankan dengan seniat saya, artinya dengan sungguh-sungguh saya jalankan. Sampai akhirnya waktu itu berjalan, saya mendapatkan hikmah dari semua itu, Mang Saya coba sadarkan diri saya, ternyata hidup tuh memang tenang dalam kondisi seperti ini. Meskipun saya memang pada saat itu masih mencari pekerjaan, masih nganggur gitu kan. Akhirnya tidak terasa waktu itu seiring jalannya saya bergaul seperti biasa. Terus saya dipertemukan dengan teman-teman saya yang lama, yang baru, yang apa, kemudian saya coba ya artinya ngobrol baik-baik lah, ngobrol baik-baik. Saya juga lagi cari ketenangan nih, seperti apa nih. Ada yang teman ngajaknya udah nggak bener Mang Jadi daripada begini, Mas Cep udah cari yang enak-enak aja, jangan cari yang begituan lah. Tapi saya alhamdulillah Mang sampai detik ini pun saya tetap istiqomah, alhamdulillah. Terus kemudian singkat cerita, saya coba kalau ada teman saya yang dalam keadaan sakit saya tengok, saya coba dengan semampu saya, bukan berarti saya untuk menonjolkan bahwa saya ini bisa begitu, bisa begini, tidak Mang Tapi saya coba dengan kelembutan hati saya ini, saya coba. Ternyata memang ada bekas Mang Dari awal itu kemudian teman-teman itu kan mungkin bisa menceritakan. Ya awalnya sih Mas Cep itu orang yang bisa mijit lah kayak gitu kan. Bisa terapi gitu kan. Nggak tahu itu secara otodidak ataupun belajar ke seseorang, saya nggak tahu, kata teman saya gitu kan. Ya akhirnya mereka itu pada meyakini saya sendiri istilahnya nggak terlalu dipikirkan sekali Mang Artinya lillahi ta'ala. Saya melakukan hal baik ini, yang penting kayak teman saya sakit, saya tengok, kemudian saya coba terapi dengan sebisa saya gitu kan. Akhirnya memang menghasilkan Mang Dari situlah awal sampai tersebar. Tepat pada 2009 itu Mang saya dihadapkan yaitu peristiwa seperti ini. Di mana peristiwa itu awalnya memang saya disuruh terapi, kemudian saya coba, ibu sakitnya apa ini? Terus kemudian ibu itu bilang, jadi dalam kondisi dia pulang kerja, yaitu sorenya itu langsung dia kejang-kejang, terus tidak bisa bicara, mulut tuh kayak dicengkrama gitu Mang Nah terus kemudian saya tanya, ini dengan sebab apa bisa begini Bu? Barangkali jauh-jauh sebelumnya punya riwayat sakit gitu kan, saya bilang. Ternyata ibu jawab dengan tegas bahwa anak saya tuh gak ada apa-apa. Nah ketika kita lagi anak-anak ngobrol nih, begitu saat ngobrol seperti kekeluargaan begitu, muncullah adiknya tuh, adik dari yang sakit itu Mang Nah adik dari yang sakit itu sampai bilang bahwa bentar Bu, ini kakak nih pernah bertengkar awal-awalnya dulu gitu kan. Ya memang saya waspada, artinya waspada ini adiknya cerita ini jangan sampai menggiring opini yang timbulnya fitnah gitu kan. Nah terus kemudian si adik ini bilang, ini Tete tuh sebelum kejadian begini tuh cerita ke saya. Dia pulang dengan membawa beban pikiran habis bertengkar sama teman kerjanya gitu kan. Nah kerja itu maaf Mang ini saya bilang kerja itu memang di satu klub malam gitu kan. Boleh dikatakan di diskotik lah Mang Kita samarkan saja namanya Mawar lah. Ya. Mang cerita, terus kemudian adenya tuh bilang bahwa ini Tete kejadian begitu habis bertengkar sama karyawannya
satu karyawan gitu kan, satu pekerja lah. Terus kemudian ibunya, oh begitu tah, ibunya sendiri belum tahu gitu kan. Kejadian itu singkat sekali. Begitu saya lihat datang ke sana tuh, makanya dia dengan kondisi dia hampir tidak sadar lah, matanya tuh terbelalak ke atas gitu kan. Sambil mulut tuh keluar buih ludah tuh ya. Sambil oh gitu kan, sambil pegang-pegang oh. Terus sampai sempet ibunya itu bicara, ini Kang Cep, ini penyakit stroke atau bukan, kata ibunya tuh. Saya bilang, aduh Bu, saya nggak tahu sama sekali, tapi saya coba semaksimal mungkin saya cek nih seperti apa nih. Ini ada gejala tensi tinggi tidak Bu awalnya? Ya itu saya nggak tahu. Nah terus kemudian si ibu itu saya pada saat saya lagi berpikir tuh nah itu kejadian di luar nalar saya itu muncullah itu sesosok makhluk itu dari belakang dia. Jadi kondisi saya duduk di bawah, dia setengah berbaring dipegangin sama pihak keluarganya gitu kan. Terus kemudian saya lihat di belakang dia itu jarak 1 meter. Jarak 1 meter muncul makhluk itu. Kalau saya gambarkan tuh makhluk tuh seperti denawa. Seperti kalau di kita tuh sangkala. Bangsa jin yang tinggi besar gitu. Dari pakaian itu saya lihat tuh seperti orang kayak kerajaan. Pakai gelang lah, terus kemudian bertaring. Kemudian mata itu memang sorotnya sorot merah Saya sempat bingung, sempat beberapa detik saya nggak konsen nggak konsen dilihat. Kemudian ini makhluk apa ini? Yang di depan saya itu ya artinya keluarga pasien itu mengatakan, ada apa Mas Jeb? Kok lihatnya ke belakang ke sana? Bukan ini ke anak saya, kata si ibu itu. Kemudian saya, sebentar Ibu. Saya jawab, sebentar Ibu. Tadi Mas Jeb lihat apa? Jadi saya sembunyikan dulu tuh Saya nggak langsung spontan saya ceritakan begini-begini. Oke lah, dari permasalahan saya sudah tahu Ibu. Mungkin saya cuma sarankan ke Ibu jangan berpikiran negatif dulu kepada orang-orang di sekitar si teteh yang sakit ini, kata saya itu Ibu. Berpikir positif dulu. Jangan sampai langsung ngarah ke, wah ini berarti diguna-guna atau disantet gitu ya. Nah singkat cerita ibu itu bilang, ini gimana cara penanganannya? Kata ibu itu. Kemudian saya bilang, Ibu saya cuma bisa nih pada saat ini nih saya pegang bagian kaki teteh aja nih ya. Saya nggak berani nyentuh badan. Saya pegang. Nah ketika saya pegang tuh begitu jari-jari. Yang saya herankan lagi bukan si pasien yang meraung. Tapi itu makhluk yang di belakang yang meraung. Jadi saya punya pemikiran begini. Ini berarti anak nih sudah semi kemasukan Jadi sehingga saya untuk antisipasi saya tekan kembali. Kemudian saya dengan sebisa saya melafazkan satu kalimat. Artinya kalimat itu cukup sholawat. Saya baca itu tuh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tambah dia semakin garang, semakin hampir ngamuk lah. Terus sampai dipegangin sama keluarganya. Terus kemudian, ya udah Bu, kalau begini saya minta sama Ibu ada segelas air nggak, kata saya tuh. Saya nggak bisa apa-apa Bu, saya cuma bisa doain anaknya Ibu saja, karena memang ini kayaknya ini anaknya Ibu nih sudah dikerjain sama orang, kata saya tuh Bu. Kayaknya Bu, ini Bu, saya maaf sekali, tapi jangan berani-berani untuk menebak atau seudon ke orang lain dulu Bu. Sebab ini yang saya lihat ini, saya pun sampai kaget itu di belakang tubuhnya si Tete ini kok berdiri. Dia bilang, seolah-olah dia bilang tuh, kenapa Anda itu ikut andil di masalah ini tuh. Kenapa ikut campur gitu? Iya, ikut campur. Jadi dia merasa keganggu gitu kan. Saya cuma jawab dengan singkat artinya saya tidak ikut andil, tidak ikut campur, kata saya tuh. Saya cuma derma nolong karena ibu ini minta pertolongan ke saya. Nah seketika itu hilanglah tuh
nggak ada. Terus kemudian saya diambilkan air kan Mang sama ibu. Ini Mas Cep airnya. Kemudian ya udah Bu, saya minta sama-sama ridho nih semuanya Bu. Mudah-mudahan kalau memang ini si Teteh ini dengan tiba-tiba begitu itu karena serangan dari sesuatu hal gaib, kata saya itu Mang saya coba semampu saya. Kemudian saya pegang gelas itu, saya bacakan doa kan gitu Mang Terus kemudian saya coba fokus. Nah pada saat itu karena kebetulan deket tuh Mang dia meronta lagi. Ini doa belum selesai. Tapi dia udah meronta. Meronta kayak kesakitan gitu kan. Nah setelah itu saya doa selesai. Kemudian ibu ini tolong ibu sendiri yang harus. Kalau bahasa Sunda itu apa ya bilangnya. Diborehkan. Disapukan ke pipinya si Teteh. Karena memang pada saat itu kayak seperti stroke. Mang sakitnya itu sampai menyon si mulut tuh menyon, terus tangan tuh mengejang. Tangan tuh mengejang kayak orang kayak orang kram tuh kan. Saya bilang coba ibu dengan ikhlas tolong ini karena ibu. Kenapa harus saya kata ibu tuh. Kenapa harus saya Kang Cep? Bukan ini adiknya aja tah yang ini. Ibunya juga merasa ketakutan Mang karena dia udah meraung-raung kan gitu. Akhirnya saya kasih ibu harus yakin. Saya dampingin di sini kata saya ibu. Nah kemudian ibu pegang terus baca bismillah. Kemudian salawat. Nah begitu nyampe ke pipi tuh Mang nyampe ke pipi kedua-duanya diboreh. Ketiga kalinya kata saya itu ibu diremas di bagian bibir. Diremas di bagian bibir itu ketika diremas bagian bibir. Nah ketika ibu itu spontan kayak orang narik gitu tuh. Terjatuh Mang si Teteh Mawar tuh. Terjatuh, kemudian ibu menjerit. Si ibunya tuh menjerit. Ya Allah anak saya kenapa ini? Mas Cep. Terus kemudian saya bilang, ibu tenang aja. Ibu gak usah panik. Ibu gak usah panik. Tenang yuk, kita tenang, kita tunggu aja. Sampai Teteh ini sadar. Kemudian beberapa menit ditunggu sambil doa dalam hati. Tidak begitu lama bangun lagi tuh Mang Barulah kita tanyain nih. Dari pihak keluarga bertanya ke Teteh, dari saya juga bertanya gitu kan. Yang pertama ibu nanya dulu, kenapa kamu tuh Mawar? Kata ibu. Terus si Teteh Mawar itu menjawab, gak tahu seolah-olah saya tuh kayak si pipi itu kayak diremat dengan tangan gitu ya. Tangan itu besar sekali. Terus langsung spontan begitu Mang Nah terus saya bilang, itu kejadiannya kapan? Itu kejadiannya pas asar. Mas Cep, saya tuh kerjanya asar dan terus saya tuh pengen ngucap tuh susah banget. Jadi mulut ini tuh kayak dibekam terus lidah tuh kayak keluh. Udah sampai keluar busa. Jadi lendir kalau ininya mah. Lendir tuh sampai keluar sampai kental tuh sampai ke bawah sampai ibunya ya ngusapin lah gitu kan. Terus kemudian ya udah Teteh karena memang Teteh ini sakitnya memang rada sedikit ini kan kata saya tuh Mang akhirnya udah Teteh banyak istighfar saja, banyak sholawat, banyak istighfar, banyak sholawat dan barangkali dengan kejadian ini Teteh juga mungkin di belakang Teteh itu karena Teteh punya masalah punya apa saya tidak langsung buka info dari adiknya tuh Mang tidak. Jadi si Teteh itu bilang iya saya tuh banyak pikiran ya Mas Cep karena dengan satu masalah kata saya itu stop ya udah stop aja Teteh nggak usah cerita yang macam-macam udah Teteh tenangkan dulu setelah sembuh itu tuh. Nah kemudian singkat waktu saya bilang udah ibu waspada aja terus Tetehnya banyak istighfar kata saya itu Mang dan terus setelah itu saya bilang ke ibunya ibu tolong nanti pada saat menjelang malam ibu jangan tidur sore-sore atau Tetehnya jangan tidur sore-sore kata saya. Nah terus waktu berlalu lah. Saya pulang, izin pulang kan ke ibunya. Terus kemudian saya nyampe rumah tuh. Mang kemudian sampai rumah itu ternyata justru malah kebalik sekarang. Saya yang menjadi gundah. Gelisah ini penyakit apa ya kata saya tuh. Kok sampai segitunya. Nah pada saat menjelang malam itu saya sempat ada sesuatu yang aneh Mang Ada sesuatu yang aneh tuh artinya
saya sempat diganggu itu sempat dilempar dengan batu. Kebetulan kamar saya itu satu kamar tuh sebelahnya tuh jendela kaca tuh tapi yang separuhnya tuh terbuka. Dilempar lah pakai batu, tuak gitu kan. Kok ini ada batu ngelempar, kata situ ada apa ya? Terus saya lakukan tafakur, lakukan zikir, lakukan apa. Sampai malam itu, sampai besoknya, kemudian 2 hari dari itu tuh, saya dapat telepon lagi dari pasien tadi. Ternyata pasien tadi itu ibunya bilang, Mas Jeb, ini anak saya kumat lagi. Kumat lagi seperti apa, Bu? Akhirnya ibu bilang, ya kayak tadi, cuma ini lendirnya tidak terlalu banyak. Dia nggak bisa ngomong lagi. Nah, maka saya jawab, ya udah Bu, kalau begitu nanti saya ke sana. Habis maghrib itu pada saat itu di bel tuh pengen menjelang asar tuh. Nah terus kemudian saya siap-siap nyelesain sholat asar. Kemudian sholat asar saya minta ke Yang Maha Kuasa, ya Allah, saya dihadapkan seperti apa nih, masalah apa lagi ya Allah, saya minta kekuatan ya Allah buat menghadapi hal ini, kata saya tuh. Kemudian saya selesai sholat asar, saya berangkat nyampe di tempat itu memang udah di riung lagi tuh si Teteh Mawar tuh udah diriung lagi, tapi dalam kondisi maaf kata pakai pakaian daster sudah sempat dirobek sama dia. Saya tanya, ini kenapa bajunya seperti ini gitu kan. Kata ibunya, iya dia ngamuk-ngamuk, udah ngamuk-ngamuk kayak orang. Ini mah nggak ngeliat-ngeliat lagi, sampai saudara yang megang pun sampai ditampar, sampai dicakar gitu kan. Oh ya udah, kata saya tuh diam dulu, tenang, coba ibu pelan-pelan. Sok siapa yang bisa baca surat Yasin atau apa, sok kalau nggak bisa surat Al-Ikhlas aja atau Anas. Akhirnya diam sejenak, terus kemudian tuh menjerit lagi menjerit lagi dengan kekuatan yang luar biasa. Kata situ, teteh istighfar, jangan sampai teteh ke bawah. Kalau makhluk begitu pengen masuk, teteh jaga. Mata sempat sadar sedikit, normal gitu kondisi pandangan tuh Tapi begitu saya bilang begitu sudah terbelalak. Berarti kan dengan kondisi dohir begitu tuh berarti dia sudah penuh dimasukin begitu Jadi saya bilang, udah ibu, coba dibaringkan si pasien itu tuh, ya Teh Mawar itu dibaringkan. Tapi dibaringkan kaki itu tuh meronta terus sampai maaf kata sampai pakaian itu tersibak kan. Jadi akhirnya pihak keluarga tuh seolah-olah menutupi. Tapi pengen menutupi itu berontak, dia melawan lagi Pak. Nah, kemudian setelah saya semuanya tenangkan, ya begitu. Saya coba dengan sababia air lagi, dengan air doa lagi. Saya coba, terus kemudian saya pun sempat hampir untuk diri saya sendiri hampir putus asa karena saya merasa, demi Allah saya merasa tidak punya apa-apa gitu kan. Cuma tapi dengan artinya apa ya, dengan kelemahan saya ngadu ke Allah, ya Allah jangan sampai ada lagi hal-hal seperti ini, Allah tolong lindungin Teh Mawar ini, Allah. Kalau akhirnya begitu singkat cerita saya doain air itu, terus kemudian memang tanpa reaksi tuh dia diam, terus kemudian dia siram, terus ditetes di bagian ini ubun-ubunnya, tetesin 3 kali, terus diborain semua. Nah terus dia sempat bangun tuh ngedadak, terus kemudian bilang, astagfirullahaladzim, ada apa ibu ini kok. Nah terus kemudian ibunya tuh diceritain lagi. Ibunya tuh menceritain lagi ke tetehnya, tadi kamu kena ini. Kamu tuh gimana sih, Je? Kamu bisa nggak nyeritain? Nah ini bisa kejadian begini lagi. Ya nggak tahu ibu. Ya itu seperti itu lagi. Ini bahkan lebih keras. Ditampar. Bagian pipinya aja bukan dielus gini, ditampar. Oh, jadi spontan saya juga sempat kaget gitu kan. Kemudian singkat cerita saya coba menenangkan si pasien itu, artinya dengan cobalah
Sekarang Teteh coba kalau sudah kedua kali ini kejadian, Teteh ini belajar menguatkan pikiran sama hati. Jangan sampai Teteh tuh melamun. Pulang kerja sok Teteh jujur punya masalah apa. Nah untuk membuktikan itu saya coba saya pancing gitu kan. Ternyata memang betul info dari adiknya itu betul. Artinya dia habis bertengkar. Adu mulut dengan satu kerjaan dia. Ya mungkin dari sisi lain mungkin dia punya kelebihan apa gitu kan. Kepada konsumen gitu sehingga dia lebih banyak dimintain. Kalau orang begitu kan kadang-kadang itu minta si itu aja yang suruh kesini yang nganterin gitu kan. Nah sehingga di situ terjadilah istilahnya saingan gitu Mang E. Nah sehingga si temannya itu emosi lah itu sampai mengatakan seperti itu. Nanti lihat saja kalau memang kamu kuat nanti lihat. Saya akan hancurkan kamu. Nah, terus kejadian aneh tuh Mang E. Dari kejadian aneh itu semacam mewangian menyantuh dilempar. Wah! Dilempar itu bukan di kita yang lagi nimbrung. Tapi di kamarnya si Neng Mawar tadi. Sambil saya doa itu istilahnya saya tuh coba doa dengan tenang. Ini suara apa gaduh ini sampai kayak ledakan begitu tuh. Kemudian saya segera ngasihkan air ke ini kan kembali ke cerita tadi artinya ada sesuatu yang memang janggalnya itu luar biasa. Itu menyantuh memang nyata itu. Artinya si ibu itu merintahkan saudaranya. Itu coba lihat di kamar Neng Mawar tuh suara apa itu? Apakah dari langit-langit begini atau apa gitu kan? Akhirnya si saudaranya ibu tadi tuh membuka pintu. Saya tetap di posisinya saya nggak bergerak. Ada kejadian bunyi tersebut. Tuh kemudian dibuka ada jeritan dari yang lihat tadi. Ya Allah, ini barang apa gitu kan? Tersontak kaget saya tuh yang lagi nimbrung ini kan. Terus kemudian saya coba deketin, ayo kita sama-sama tapi jangan buru-buru, tenang kata saya tuh. Saya coba deketin, ternyata yang dilihat itu memang bukan di kolong kasur bukan di atas kasur, tapi memang di tekel. Suara beduk itu ternyata menyan sebesar gini. Di atasnya bola mota. Saya langsung menyaksikan, saya langsung memegang menyan itu. Saya liatin ini benda apa. Tapi ketika saya cium, baunya wangi kemenyan. Oh ini wangi kemenyan dari siapa ya, kok bisa tembus padahal tidak ada celah ataupun plafon jendela nggak ada nggak ada yang hancur ataupun nggak ada yang gimana gitu. Yang bikin saya heran itu dilemparnya seperti apa itu, kok bisa masuk sampai ke tekel kamarnya Teteh Mawar itu. Akhirnya saya ambil, saya bungkus, taruh kemudian saya sambung lagi doa tuh Saya sambung doa lagi, udah selesai alhamdulillah. Sampai artinya pulangnya saya dari rumah si pasien itu saya coba sedemikian rupa, saya coba kenapa sih kok bisa sampai parah begini tuh ya Allah. Akhirnya saya sempat ngobrol sama Mama Sepuh, ya artinya guru saya itu kan ternyata ya udah tanganin aja semampu kamu. Kata mama saya tuh, tanganin aja semampu kamu silakan. Kalau memang itu istilahnya buat pelajaran buat kamu, kata mama sepuh saya. Akhirnya saya coba lakukan dengan tenang lah ya. Nah beberapa hari kemudian itu terjadilah kisah yang sangat aneh di sini. Artinya anehnya tuh gini, begitu saya dibel lagi dari ibunya itu, saya bilang, ibu kenapa lagi?
Mas Cep, saya tidak pengen kejadian terulang lagi, tapi hari ini saya pengen ngasih tahu nih, kejadian yang di luar nalar saya ini terbukti gitu. Nah akhirnya saya kan, loh terbukti itu apa ibu? Ya udah biar lebih jelas kata ibunya, Mas Cep datang ke rumah saya aja. Ya udah oke bu, saya ke sana. Tutuplah teleponnya. Terus kemudian saya datang ke rumahnya, assalamualaikum bu, waalaikumsalam. Iya Mas Cep, ini anak saya alhamdulillah nih. Dengan kondisi seperti ini, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Cep yang sudah membantu saya. Dan ini hal yang di luar nalar saya ini saya pengen kasih tahu. Plastik Mang plastik hitam, di mana di dalam plastik hitam itu isinya itu paku yang sudah berkarat, terus kemudian serbuk dari bambu yang ragaji itu kan, terus kemudian maaf kata dalemannya perempuan mawar tadi itu ada di situ tapi sudah tercabik-cabik Mang. Terus kemudian saya bilang, ibu nemukan ini di mana? Nah awalnya begini, Mas Cep, saya pagi-pagi ketika saya diinstruksikan sama Mas Cep itu saya tidak harus tidur sore-sore, kan begitu. Jadi saya itu sampai menjelang subuh itu saya beberes rumah, Mas Cep. Nah pada saat pengen menjelang pagi itu saya bebersih halaman. Nah ketika bebersih halaman itu ada plastik itu di taman. Plastik itu di taman, kemudian saya, kok ini plastik apa ya? Kemudian pelan-pelan saya buka, loh ini isinya kok begini? Nah makanya saya kaget, saya sisihkan, saya bawa masuk ke dalam tuh Mas Cep. Kemudian saya tuh dengan kaget kan, makanya pagi-pagi saya telepon Mas Cep tuh. Nah saya minta kejelasan dari Mas Cep nih, masalah begini saya nggak ngerti. Nah, terus kemudian saya tuh bilang, aduh ibu kalau masalah begini sebenarnya saya tuh orang awam, saya nggak ngerti apa-apa bu. Cuma tapi ini mungkin media yang dia pakai itu caranya seperti ini. Boleh dikatakan dari orang-orang pintar yang dimintain sama yang benci ke anaknya ibu nih. Oh begini ya. Nah makanya saya lihatkan nih bu. Saya lihatkan lagi nih bu. Buka lagi nih bu. Barang-barang yang menjadi medianya nih. Ini lihat. Begitu ibunya ngelihat. Ya Allah ini luar biasa sekali nih Mang Cep. Ini kalau kena sasaran nih gimana. Ya saya terangkan sebisa saya. Artinya ini kalau anak ibu sampai penuh ini bu. Ini maaf kata ini sudah merusak badan ibu. Itu kan kelihatan dari kejadian itu kan dia bertubuh, terus kemudian maaf kata dari bagian bawah itu sampai di garuk-garuk, terus kemudian dari mulut itu sampai di ada itu luka bekasnya Mang itu sampai hampir berdarah. Kalau kayak kerokan sih ya nggak mungkin sampai lecet tuh dari mulut pecah, karena terus sudah di paha itu karena udah dicakar gitu kan. Ya alhamdulillahnya memang belum 100% bisa kena gitu Mang Dan terus dari sisi itu saya masukin doktrin-doktrin yang baik buat Teteh Mawar itu. Artinya mulai hari ini Teh Mawar kata saya tuh ini sudah kebukti sama Allah. Ini tandanya berarti orang yang dolim itu sudah menyerahkan. Udah menyerahkan bahwa dia boleh dikatakan kalah. Nah ini kata saya tuh ini lebih baik jangan dipendam, ditaliin, kemudian dibuanglah di air yang mengalir kata saya tuh. Kita niatkan sudahlah, yang sudah permasalahan ini bawa sana. Bahasanya dengan ijab begitu bawa. Dengan bahasa ibu yang inilah awam lah bu ya. Saya juga awam kata saya tuh bu. Terus ini kira-kira kembali lagi enggak Mas Cep? Kata saya tuh saya bilang walau alam bu. Tapi ini yang menjadi beban berat nih kemungkinan orang tersebut tuh artinya si orang yang menyuruhnya itu orang paranormal itu udah tahu saya kata saya itu bu. Jadi saya mohon maaf ini berarti udah tanggungan saya nih bu. Aduh kalau begini sih bahaya ya Kang Cep, Mas Cep.
Kalau begini ya merepotkan Mas Cep. Kata saya tuh bilang, udah nggak apa-apa Bu, ini udah bagian resiko saya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa kata saya tuh. Saya ikhlas ridho. Kalau memang ini di belakang hari ada masalah diri saya, ini udah resiko saya. Nah cara untuk nangkalnya gimana? Ini Mas Cep saya jadi takut nih kalau begini. Nah sekarang anaknya ibu ini udah sembuh. Saya untuk ngantisipasi untuk kesananya ini gimana? Begitu Mang E. Terus dia bilang sambil dengan kekhawatiran yang tinggi nih Mas E. Dia bilang bahwasanya anak saya itu selama bekerja itu nggak ada masalah sebenarnya Mas E. Tapi kok kenyataannya begini ya? Terus kemudian saya bilang, ya Allah Bu, kalau yang namanya kita hidup bekerja atau bermasyarakat itu Bu, kita nggak tahu orang yang dolim ke kita tuh Bu. Orang yang dolim, orang yang jahat ke kita tuh kadang-kadang di depan kita baik, tapi di belakang kita jahat kata saya tuh. Nah akhirnya si ibu itu bilang, oke lah Mas Cep, kalau memang begini ataupun nasib anak saya harus begini, saya harus gimana nih Mas Cep untuk menanganin seperti ini nih? Ya mau tidak mau Mang E, artinya saya semampu saya berikan untuk tindak preventif ke ibu tadi itu, artinya pencegahan. Barangkali kalau datang lagi Bu kayak anaknya ibu maaf kata jauh dari sholat, ya laksanakan sholat Bu, buat untuk menghalang hal-hal begini nih Bu. Terus kemudian kayak ibunya, ya sama, ayo kita sama-sama Bu. Kemudian dengan waktu berjalan saya pulang lah, udah selesai tuh, artinya dari masalah itu ibu merasa tenang. Terus kemudian si Neng Mawarnya udah merasa enakan. Ya udah Mas Cep, saya terima kasih, dan ini saya udah dapat petunjuk bahwasanya bukti ini saya akan bawa ke kali untuk dibuang gitu kan. Terus kemudian dibuang, apakah perlu disaksikan sama saya? Nggak usah, saya nanti buang sendiri. Ya udah diniatin aja, sok dibuang. Kemudian selesai dibuang. Nah terus saya kembali. Setelah selesai singkat cerita saya pulang lah. Nah itu pulang, ternyata ibunya itu mengesankan. Saya diserang beberapa kali gitu kan, di rumah saya sendiri itu dalam kondisi sepertiga malam. Saya tuh dalam kondisi tidur. Kemudian saya tuh datang tuh makhluk pertama itu tinggi besar Mang E. Jadi pas begitu makhluk itu datang, kemudian sempat adanya dialek dengan makhluk itu Mang E. Saya tuh artinya saya nanya, sampean dari mana? Saya yang diperintahkan si Toing ini, ya artinya paranormalnya Mang E. Ternyata paranormalnya si perempuan yang benci ke Teteh Mawar itu. Saya sambil nepuk-nepuk dada. Kemudian dengan singkatnya dia megang leher saya Mang E. Nah pada saat itu saya nggak tahu apa-apa kan, saya sempat hampir saya tuh kehabisan napas sampai saya meronta-ronta, ya Allah ini apa ini ya Allah. Ya Allah, tapi kok ini makhluk besar sekali gitu kan. Saya bangun, ya Allah astagfirullah. Saya bangun Mang E. Ya bangun Mang E, dengan bangunnya saya itu dia udah lenyap, udah nggak ada. Saya coba menenangkan dalam durasi itu menit tuh. Saya tenangkan, ya Allah ini kejadian apa ya Allah. Terus saya teringat, kok dengan bahasa dia bilang, saya yang diperintahkan oleh si Toing itu untuk sekarang giliran kamu. Ya, giliran saya berarti Mang E. Giliran saya karena saya memang membantu dia kan gitu kan. Dia beralih, berarti benci ke saya, dendam ke saya gitu kan. Nah artinya dia mengirim itu tuh memang mencoba artinya mencoba saya ini. Ini mah kayaknya harus disakiti nih. Orang ini nih sudah menghalangi niatan dia lah, boleh dikatakan begitu. Nah kemudian saya coba saya menenangkan lagi, tidur lagi tuh Mang E. Itu yang datang tuh Mang E bukan satu lagi, banyakan. Ya Allah kata saya tuh, ini makhluk apa lagi yang datang? Pertama tuh yang tadi makhluk yang wujudnya besar tuh Mang E. Boleh dikatakan kalau di sini disebutnya sangkala, denawa tuh bangsa jin yang tinggi besar tuh ya. Terus kemudian kayak nyai
kayak nyai-nyai, kayak perempuan gitu kan. Tapi bentuknya bukan sekarang umum kayak pocong begitu. Tapi dandanan, tapi memang pakai kebayanya kebaya begitu, kayak kebaya kerajaan lah, kayak kebaya kerajaan. Nah terus yang ketiganya itu kecil, gundul hitam gitu kan, telinga itu seperti kayak telinga film Star Trek tuh, lancip. Saya bilang, ini kok ramean begini, mau apa? Saya mau nyakitin kamu. Bilang kayak gitu. Loh saya nggak punya salah apa-apa kok. Masa begini, kata saya tuh. Nah terus singkat cerita dia tuh berdiri sambil dia mencoba kayak begitu lagi. Mencek. Kemudian yang satunya narik-narik inilah. Narik-narik kaki kan. Itu yang kecil itu, yang pelontos kecil tuh. Kemudian dengan sambil narik-narik sambil ngegigitin kaki gitu. Saya nggak bisa apa-apa Mang. Udah, ya Allah ini kenapa lagi kejadian seperti ini ya Allah. Gitu kan. Saya hampir kalau dikatakan setengah hampir mati Mang. Karena memang saya udah nggak tahan sama sekali. Itu sampai sepertiga malam begitu saya sadar yang kedua itu, saya membaca ayat kursi tetap tidak mempan. Di situ saya rada heran lah istilahnya, ini kok dibaca ayat kursi nggak mempan gitu. Kemudian ingat pada saat itu saya menghadapi itu kayak seolah-olah terngiang di telinga saya itu, Mama Sepuh bilang hadapi dengan tenang, dengan ikhlas. Nah pada saat saya dengar itu saya ikhlaskan segala satunya Mang. Oke, saya mau diapain saja silakan. Nah ketika saya ikhlas itu seolah-olah dari badan saya tuh ngeluarin energi yang luar biasa hingga menimbulkan bunyi itu ledakan Mang. Nah terus kemudian dari itu bapak saya kan terbangun Mang. Terbangun jadi kayak seolah-olah tahu. Kemudian saya pun tersadar gitu kan. Saya begituan. Cep ada apa? Bapak saya bilang begitu. Ada apa? Kok kayak suara ada gaduh begitu. Terus kemudian saya jawab dengan singkat, nggak ada apa-apa Be. Ini cuma apa sih, banyak nyamuk lah, kata saya tuh gitu. Saya nggak cerita mendetail. Terus kemudian ya udah tidur istirahat. Iya Pak, kata saya tuh. Terus bapak saya tuh balik. Ketika saya pengen tidur lagi tuh Mang, ya Allah, saya sudah ngerasa lelah, udah ngerasa capek sekali, mata saya tuh ya Allah. Itu sempat datang lagi Mang. Tapi datang lagi itu dengan wujud yang beda artinya. Yang pertama itu badannya besar, bertaring. Nah sekarang bentuknya itu luar biasa, udah muka itu nggak karuan. Terus banyak luka, banyak apa di tubuhnya itu kan. Kalau kita bilang ini jin model apa, kata saya itu gitu kan. Nah cuma di sisi lain saya tetap pada di saat saya terakhir itu pengen menjelang sepertiga malam, di penghujung sepertiga malam itu saya sudah nyerah lah, ya Allah saya harus bagaimana lagi gitu kan. Kemudian dia datang sendiri tuh Mang. Datang lagi itu cukup dia dari jauh, dia mendorong saya tuh, kamu lagi-lagi kamu jangan macam-macam dengan itu. Cuma pada saat dia menghentamkan tangannya begini tuh, saya bilang saya tidak punya salah apa-apa nih. Saya tidak ikut campur masalah ini. Lebih baik kalian pulang, kalian balik ke sana, kata saya tuh. Nggak usah macam-macam lagi. Nah pada saat saya ditekan begitu tuh Mang, nah saya ngalami ada yang aneh dalam tubuh saya tuh, sesak napas, saya nggak bisa napas Mang. Saya heran sampai ya Allah saya ini gimana, saya mati. Sampai akhirnya saya memastikan mungkin saya hari ini nih ya Allah, apa dengan makhluk ini saya harus mati ya Allah, kata saya tuh. Ya akhirnya saya baca lagi sebisa-bisanya, terus ingat lagi tuh, tenangkan, sabar, ikhlas. Kemudian saya coba tenangkan, ikhlas, sabar, ya Allah mudah-mudahan saya malam hari ini saya tidak ada apa-apa ya Allah, tidak apa-apa. Nah pada saat itu
Saya coba menenangkan sampai saya sempat tersadar itu memang mengalami cuma hanya sesak napas. Sesak napas, kemudian saya bangun istighfar, dilihat pada saat itu jam tuh menunjukkan jam 2 lebih Mange. Jam 2 lebih itu ya Allah kata saya tuh ini sudah pengen menjelang subuh. Menjelang subuh saya sempat tidak bisa tidur dulu Mange. Gak bisa diistirahatin. Kejadian ketiga itu dari diserang itu kan saya diam. Kemudian saya baca-bacaan ya Allah mudah-mudahan dengan kejadian ini bisa jadi hikmah buat saya kata saya tuh Mange. Dan terus dari ini saya coba tidurin lagi ya Allah saya minta istirahat lah sebentar dulu. Nah dari tidur itu nah inilah kejadian yang sudah luar biasa saya terima nih Masya Allah. Pada saat itu bukannya sudah berhenti Mang itu saya didatangin lagi sampai sebelum pujian-pujian saya didatangin lagi sampai wah nyerang berbagai macam ya dengan kondisi saya yang sudah ngantuk luar biasa saya setengah sadar gitu kan Bang. Saya bilang ini makhluk ya Allah banyak sekali yang datang ini. Terus sampai akhirnya saya tuh coba dalam tidur itu bukan berarti saya bangun tapi saya sempat sadar tuh Bang. Sempat sadar kok ini makhluk mata sempat terbuka ngelihat makhluk tuh banyak sekali pada saat ketika pengen adzan gitu kan tahrim kalau orang di sini kan bilang tahrim. Nah begitu tahrim itu nah yang terdengar saya itu jeritan yang luar biasa. Sambil jeritan mengaum kayak orang sambil pergi lah bahasanya gitu. Nah kemudian saya pergi, saya coba menenangkan, saya ambil air wudhu ambil air wudhu terus kemudian saya sholat tenang, terus kemudian saya coba memberanikan diri nih Bang. Saya telepon lah si ibu pasien. Itu kan saya telepon ibu pasien, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana Mas Cep? Ada apa? Ibu Teh Mawar gimana kondisinya saat ini? Alhamdulillah Mas Cep, dia sudah sembuh, dia sudah tidak mengalami kayak tadi awal-awal gitu kan, kayak orang kemasukan. Terus kemudian saya jawab ya udah ibu kalau memang begitu ibu yang tenang, terus kemudian ibu sholatnya jangan putus kalau bisa, terus Teh Mawarnya juga saya ngasih arahan begitu kan, karena yang dalam hidup itu kita harus butuh sabar Bu kata saya tuh Bu. Jangan sampai ibu punya prasangka sama temannya Mawar juga, jangan berani-berani memfitnah nih Bu, wah ini diguna-guna sama temannya Mawar, jangan Bu, jangan sekali-kali bilang begitu. Karena biar bagaimanapun Mang beban bagi saya Mang meskipun itu kejadian saya nyata gitu kan, tapi saya tidak menumbuhkan rasa fitnah kepada si pasien, karena mau tidak mau nanti kelak di belakang bisa membahayakan keluarga pasien dan saya Mang karena memang kan secara kasab nih, secara gaib nih kan nggak bisa dibuktikan Mang mana yang salah, mana yang benar, mana yang nyantet, mana yang tidak tuh tidak bisa dibuktikan. Maka singkat cerita saya bilang ke ibu sekarang udah ibu bersabar, tawadu, terus ibu berpegang pada keyakinan ibu. Ibu jangan sekali-kali ibu punya perasaan yang ini. Terus kemudian bimbing anak ibu saja. Anak ibu arahkan dengan baik, kalau memang bermasalah begitu ya udah ibu gimana baiknya aja. Kalau bisa anaknya ibu yang minta maaf dulu juga nggak apa-apa, nggak jadi masalah ibu. Karena memang zaman sekarang kata saya tuh saya ambil hikmah yang baiknya saja. Jadi tidak harus saya pun punya dendam. Karena jujur Bu, saya pun setelah selesainya ini saya mengalami luar biasa kata saya tuh Bu. Saya sempat di ini, ibunya sempat kaget. Loh kok bisa begitu ya Mas Cep? Jadi sekarang pindah ke Mas Cep yang diserang. Gitu. Saya bilang ya udah nggak apa-apa Bu, ini resiko saya. Saya insya Allah saya bisa nanganin sendiri kata saya tuh. Beberapa hari kemudian info dari saudaranya itu, ya artinya kan memang rumah itu tidak terlalu jauh dengan saya Mang. Rumah itu sering kadang papasan dengan saudaranya itu, kemudian bertemu muka itu, terus saudaranya itu cerita ternyata Mas Cep orang tersebut itu datang ke rumah saya Mas Cep beberapa hari setelah Mawar itu bekerja kembali tuh. Sempat apa kata saya tuh, sempat datang kemudian meminta maaf lah. Ya mungkin dia sudah terasa, tapi kata saya tuh terus kemudian langsung
langsung dari pihak keluarganya nih atau langsung dari Temawannya tuh bilang kamu ya yang ngerjain gitu. Enggak bilang gitu. Enggak loh aja Mas Cep. Kemudian saya maafkan. Dari pertemuan itu saya maafkan. Nah terus dari beberapa hari itu tuh Mang jadi si Mawar itu memang ya mungkin dengan dia sadar gitu kan bahwasannya di sini banyak tekanan, banyak kendala seperti itu kan, akhirnya dia resign dari pekerjaan diskotik tadi gitu kan. Ya mungkin memang ada baiknya juga Mang kalau kerja tetap bekerja di situ mungkin nanti mengalami lebih parah bisa jadi dengan yang lainnya gitu. Akhirnya beberapa hari kemudian ya memang infonya dari si Mawar itu dia resign, mengundurkan diri dari kerjaan itu. Jadi si pengirim ini dukunnya lah gitu ya. Seperti apa kondisinya? Cuma dari dengan simbol tadi datangnya makhluk terus kemudian ada ledakan. Insya Allah dengan begitu sudah dukunnya sudah kalah. Ya. Gitu. Jadi kalau untuk dunia perdukunan santet itu nggak murah sebenarnya ya? Wah nggak murah Mang Ada biaya yang keluar. Ada mahar kan? Itu yang dikatakan mahar ya. Untuk diperintahkan untuk nyantet itu tidak sedikit uang Mang Nggak murah? Nggak murah. Baik Sobat Malam Mencekam, itulah akhir kisah dari Mas Encep ya. Mudah-mudahan kita selalu terhindar dari sihir dan santet. Dan yang penting jaga tingkah laku ya. Amin. Dan supaya nggak disantet ya ucapan, kita jangan jahat sama orangnya. Jangan sampai terjadi gesekan-gesekan ya. Bahasa ucapan itu kan kadang-kadang menurut dia benar tapi ternyata nyampe ke orang lain tuh salah penerimaan ya. Gitu. Salah paham. Baik, mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Amin. Akhir kata Mang Ei dan tim ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.